Hai teman-teman semua. Teman-teman, sebelum kita masuk ke video codingannya, mending kita lihat dulu soalnya seperti apa. Ini soalnya. Oke teman-teman, tadi itu soalnya. Nah, tapi sebelum itu aku juga memperkenalkan teman aku yang akan membaca atau menjelaskan codingannya. Ini teman aku, Syam. Dan ada aku sendiri, Hans. Kita langsung masuk saja ke video codingannya. Saya akan menjelaskan codingan yang ada pada pengerjaan kali ini. Baris pertama sampai kedua, import library. Si codingannya import java util scanner koma. Di sini dia mengimport scanner, yaitu kelas yang digunakan untuk membaca input dari keyboard. Baris ketiga, deklarasi kelas, yaitu si codingannya public class menghitung nilai rata-rata. Dia di sini mendefinisikan kelas bernama menghitung nilai rata-rata pada baris ketiga. Baris keempat sampai kelima, yaitu metode main. Yang isi codingannya public static void main string args, yaitu dia metode utama yang akan dijalankan saat program mulai berjalan. Untuk baris ke-6, dia membuat scanner. Contoh codingannya scanner input sama dengan new scanner system.in, koma. Dia adalah membuat objek scanner untuk menerima input dari user. Untuk baris ke-7 sampai ke-9, dia di sini menginput nilai matkul pertama. Si codingannya system.out.print. Nah, di dalam tanda kutip itu kita memunculkan teks masukkan nilai matkul pertama. Dan juga ada contoh codingan lagi yaitu double nilai 1 sama dengan input next double, buka kurung dan tutup kurung titik koma. Baris ke-7 sampai ke-9 ini, dia programnya meminta user memasukkan nilai pertama, kemudian menyimpannya ke variabel nilai pertama. Untuk baris ke-10 hingga 12, dia itu input nilai matkul kedua. Sama dengan dia contoh codingannya yaitu sistem outprint yang juga memunculkan teks, yaitu teksnya masukkan nilai matkul 2 yang ada di dalam tanda kutip sistem outprint. Dan ada juga codingan double nilai 2 sama dengan input next double untuk buka kurung dan tutup kurung titik koma. Untuk baris 10 sampai 12, dia ini meminta dan menyimpan nilai kedua. Baris 13 hingga 15, yaitu input nilai mata kuliah ketiga. Dia sama seperti baris ke-10 sampai 12 dan juga baris 7 sampai 9. Dia masih dengan menggunakan codingan sistem outprint tanda kutip masukkan nilai matkul 3 dan ada double nilai 3 sama dengan input next double, buka tutup kurung titik koma. Dia juga begitu meminta dan menyimpan nilai ketiga. Jadi baris ke-13 sampai 15 dia meminta dan menyimpan nilai ketiga. Di baris 16 ini dia mulai menghitung rata-rata. Jadi contoh codingannya double rata-rata sama dengan buka kurung nilai pertama ditambah nilai kedua ditambah nilai 3 tutup kurung garis miring 3 titik koma. Di sini dia menjelaskan kalau menjumlahkan ketiga nilai lalu membaginya dengan 3 untuk mendapat nilai rata-rata. Untuk di baris 17 dia menampilkan nilai rata-rata dari menghitung rata-rata tersebut, yaitu baris 17 ini si codingannya sistem outprint line. Nah, tanda kutip 2 dengan isinya nilai rata-rata Anda adalah, setelah itu ditambah dengan rata-rata untuk kurung titik koma. Jadi di dalam contoh codingan ini dia menampilkan hasil perhitungan rata-rata ke layar atau terminal. Untuk baris 18 sampai 23
yaitu dia percabangan if. Jadi di sini si codingan dari baris 18 sampai 23 if buka kurung rata-rata tanda panah sama dengan 60 kurung. Dan juga ada sistem titik out titik println menyatakan keterangan tanda kutip itu, keterangan tanda kutipnya di baris 18 sampai 23 percabangan if. Isi dari codingannya if buka kurung rata-rata tanda panah sama dengan 60 tutup kurung. Dan ada juga lanjutan sistem titik out titik println keterangan apa tanda kutipnya, keterangan lulus. Isi dari teks tanda kutip sistem titik out. Untuk baris 18 sampai 23 percabangan if rata-rata. Untuk baris 18 sampai 23 percabangan if buka kurung rata-rata tanda panah sama dengan 60 tutup kurung sistem titik out titik println yang akan menampilkan teks keterangan lulus, dan juga ada sistem titik println keterangan tidak lulus. Jadi di sini baris 18 sampai 23 jika rata-rata dia mengecek nilai rata-rata lebih besar atau sama dengan 60 maka outputnya lulus, jika kurang dari 60 maka tidak lulus. Dan untuk lanjutan baris ke-24 yaitu dia menutup scanner input titik close buka tutup kurung titik koma. Jadi baris 24 ini dia menutup scanner agar tidak menjadi kebocoran di source. Oke teman-teman, nah tadi itu kan penjelasan tentang codingannya. Nah teman-teman, sekarang kita melihat nih tentang hasil outputnya. Di input sekarang kita melihat outputnya. Kita langsung sekali ke videonya. Nah, oke teman-teman, kita sudah buat inputannya. Sekarang kita mau lihat outputnya seperti apa. Kita langsung run saja. Nah teman-teman, maka akan muncul seperti yang ada di gambar ini ya teman-teman. Kita lihat di sini masukkan nilai matkul pertama. Nah, kita coba masukkan nilai matkul pertama, kita kasih saja 70, kita enter, maka akan muncul lagi. Masukkan nilai matkul kedua. Oke. Di sini kita mau masukkan 75. Teman-teman, kita langsung aja ketik 75. Kita lanjut lagi, kalau kita enter, maka akan muncul masukkan matkul ketiga, kita ketik lagi 80. Nah teman-teman, setelah kita enter maka akan muncul dengan sendirinya nilai rata-rata Anda langsung tertera adalah 75, keterangannya lulus. Nah teman-teman, tadi seperti di inputannya nilai rata-rata lebih dari sama dengan 60, maka keterangannya akan lulus. Nah teman-teman, karena nilai rata-ratanya di sini 75, otomatis keterangannya lulus. Nah teman-teman, sekarang kita coba lagi. Kalau misalnya nilai rata-ratanya atau mata kuliahnya nilainya di bawah atau kurang dari 60, kita coba ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita mau coba nih. Kalau misalnya nilai rata-ratanya di bawah dari 60, kita masukkan nilai matkul pertama. Kita coba dengan 60, terus mata kuliah atau nilai matkul kedua kita masukkan dengan 50. Kita masukkan lagi matkul ketiga 55. Nah teman-teman, langsung akan muncul nilai rata-rata. Matkul pertama 60, matkul kedua 50, matkul ketiga 55. Nilai rata-rata Anda adalah 55. Keterangannya tidak lulus. Seperti tadi di inputannya, kalau kurang dari 60 maka tidak lulus ya teman-teman. Oke teman-teman, tadi itu inputan dan outputan pada Java. Teman-teman, jika ada kesalahan mohon dimaafkan karena tidak ada yang sempurna di dunia ini. Teman-teman, jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya biar tidak ketinggalan keseruan-keseruan video